Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Terima kasih Tuhan sudah memberkati tidur kami. Dan terima kasih buat kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan saat ini. Kami percaya penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan sediakan bagi kami di sepanjang hari ini. Saat ini Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jamahlah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 1-5. Tertulis demikian. Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya, sementara mereka menggisarnya dengan tangannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Lalu Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan terkecuali oleh imam-imam." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Saudara yang dikasihi Tuhan, memetik bulir gandum dan memakannya bukanlah sesuatu yang salah. Meskipun itu adalah ladang gandum milik orang lain. Kebiasaan seperti ini merupakan hal yang sudah umum di daerah Israel dan Timur Tengah pada waktu itu. Bahkan pada zaman sekarang, kebiasaan semacam ini masih ada. Pemilik ladang dianggap berbuat amal apabila membiarkan orang yang melewati ladang gandumnya memetik dan memakan bulir gandum. Yang dipermasalahkan oleh orang-orang Farisi dalam perikop ini adalah bukan pada soal memetik dan menggisar gandum, melainkan pada hari Sabatnya. Kalau seandainya hal itu dilakukan pada hari lain, tidak akan menjadi masalah. Tapi karena hari itu adalah hari Sabat, maka mereka menegur murid-murid Tuhan Yesus dan memandang itu sebagai suatu pelanggaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita dapat mengetahui apa yang menjadi jawaban Tuhan Yesus. Pertama, Tuhan Yesus mengingatkan orang-orang Farisi itu mengenai apa yang dilakukan Daud dan para pengikutnya saat mereka lapar di hari Sabat. Mereka melakukan sesuatu yang lebih dilarang karena mereka masuk ke rumah Allah dan mengambil serta memakan roti sajian yang dipakai dalam ibadah, yang sebenarnya hanya boleh dimakan oleh para imam. Kedua, Tuhan Yesus mengatakan suatu hal yang mengagetkan di sini. Dia berkata bahwa anak manusia, yaitu dirinya, adalah Tuhan atas hari Sabat. Apa makna dari jawaban Tuhan Yesus? Pertama, kita hendaknya bersikap adil dalam memberikan penilaian atau penghakiman. Terhadap sikap Daud dan para pengikutnya, orang-orang Farisi tidak berkeberatan, sekalipun itu merupakan pelanggaran yang besar. Tapi terhadap para murid Tuhan Yesus, mereka malah menegur. Kedua, jangan terjebak dalam legalisme, di mana kita menempatkan aturan-aturan lebih tinggi di atas Tuhan dan di atas manusia. Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Ada banyak aturan-aturan Sabat yang sudah tidak orisinil, bukan berasal dari Tuhan. Dan ada begitu banyak aturan buatan manusia yang membebani dan mengekang saat ini, yang perlu kita luruskan kembali berdasarkan firman Tuhan. Tuhan menghendaki agar kita semua memiliki belas kasihan. Yang ketiga, saudara, Yesus adalah Tuhan. Pernyataan anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat mengartikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Ini adalah salah satu pernyataan yang jelas
tentang ketuhanan Yesus. Dialah yang memberikan aturan tentang Sabat itu ketika ia menjumpai Musa di atas Gunung Sinai. Dia adalah Tuhan, melebihi hari Sabat yang diagung-agungkan oleh orang-orang Farisi. Dialah yang harus kita hormati, sembah dan agungkan, bukan hari Sabatnya yang diagungkan. Kalau kita mengagungkan Tuhan, maka kita pasti akan hidup dalam kehendak-Nya yang baik dan sempurna. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi saudara-saudara yang mendengarkan renungan ini, yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, mari buka hati saudara dan percayalah kepadanya. Ikutilah doa saya. Tuhan Yesus, saya percaya Engkau adalah Allah yang telah datang sebagai manusia untuk menebus dan menyelamatkanku. Saya bertobat dari dosaku saat ini dan menyatakan iman percayaku kepadamu bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Masuklah dalam hatiku dan pimpinlah hidupku mulai saat ini. Amin. Bagi saudara-saudara yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, teruslah belajar firman Tuhan dalam pimpinan Roh Kudus. Berilah diri saudara dibaptis dan teruslah percaya dan setia kepada Tuhan sampai pada akhirnya. Bagi saudara-saudara semua pendengar renungan hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, memberikan kami kekuatan, mengajarkan kami, untuk kami memiliki belas kasihan dan menuruti akan kehendak-Mu. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami dapat bersikap adil dalam memberikan penilaian kepada orang lain, dan supaya kami tidak terjebak dengan berbagai aturan-aturan buatan manusia yang adalah tambahan-tambahan buatan kami sendiri. Tolong kami Tuhan supaya kami tetap berpatokan kepada apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau adalah Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi ini. Engkau sendiri ya Tuhan telah menyatakan siapa diri-Mu. Engkau adalah Tuhan atas hari Sabat, dan lebih daripada itu, Engkau adalah Tuhan atas segala-galanya. Engkau adalah Tuhan atas hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Di sepanjang hari ini kami mohon pimpinan Tuhan dalam segala aktivitas kami. Biarlah di dalam semuanya nama Tuhan saja yang senantiasa kami muliakan. Kami berdoa untuk setiap yang sedang mengalami pergumulan, masalah-masalah kehidupan, sakit penyakit. Kami berdoa agar Tuhan Engkau menjamah, memberikan pertolongan, kekuatan, kesembuhan, dan jalan keluar, serta mujizat-Mu bagi setiap mereka. Terima kasih Tuhan, kami percayakan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku.